Dan sejak saya datang ke sini untuk meningkatkan kemampuan saya dalam menangani hantu. Lagi pula, saya belum pernah berurusan dengan hantu, jadi saya dengan hati-hati melihat Mu Feng berurusan dengan serigala lapar ini, dan belajar bagaimana bereaksi dan menanggapinya, musuh omong-omong. Yueru juga sama dengan Xiao Yan, meskipun dia memiliki pengalaman sebelumnya, dia belum pernah bertemu hantu, jadi dia sedikit menggerakkan matanya dan menatap Mu Feng dengan hati-hati. Pada saat ini, Mu Feng menyingkirkan cahaya biru aneh di tubuhnya, dan kemudian cincin Na di jarinya berkedip ringan, dan pedang bingking muncul di tangannya. Putaran pertama serangan serigala lapar dengan cerdik dihindari oleh gerakan cepat Mu Feng, dan putaran kedua serangan diikuti. Kemudian menghadapi serangan serigala lapar, Mu Feng hanya memegang pedang panjang, dan kemudian tubuhnya bergerak, seolah-olah seekor domba memasuki mulut harimau dan menyelinap ke dalam pengepungan 6 serigala. Tepat ketika 6 serigala lapar terkejut, Mu Feng bergerak pedang panjang di tangan Feng dengan cahaya biru yang sedikit bersinar langsung menebas 6 pedang, menyerang 6 serigala lapar. Ilmu pedang yang digunakan Mu Feng sebenarnya mengumpulkan ki pertempuran di tubuhnya ke pedang, dan kemudian menebasnya sesuka hati, tapi dia tidak menggunakannya bersama dengan teknik khusus untuk berlatih ilmu pedang, jika tidak kekuatannya akan mencengangkan. Tapi dengan pedang panjang di tangannya dan serangan semacam itu, membunuh 6 monster serigala ini juga dalam genggamannya. Pedang panjang di tangan Mu Feng bergetar dan menari, dan semangat juang yang kuat berkumpul di pedang, langsung membentuk sinar pedang di luar dirinya. Kemudian cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, menebas dan menebas serigala yang lapar, meskipun mereka dihindari oleh serigala yang lapar, jumlahnya terlalu banyak. Dalam sekejap, 6 serigala lapar dipukul, menyebabkan mereka mengeluarkan jeritan tajam, yang langsung berubah menjadi sinar gas hitam dan menghilang tanpa jejak. 6 serigala lapar menghadapi Mu Feng dengan wajah mengerikan. Tanpa diduga, kekuatan pedang dari tangan Mu Feng tidak boleh diremehkan. Dalam sekejap, 4 serigala lapar berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Dari keduanya, satu serius terluka dan hampir mati, sementara serigala lapar lainnya menatap Mu Feng tanpa cedera. Serigala lapar ini tampaknya menjadi pemimpin dari 5 lainnya. Melihat ini, massa udara hitam di samping juga perlahan mengeluarkan napas, menuju ke patung serigala di ruang yang tampak seperti tubuh hidup tetapi tidak memiliki ekspresi. Pedang Qi menyapu gua, dan pasir dan batu tiba-tiba terbang di dalam gua, dan kerikil berubah menjadi abu. Untungnya, penglihatan Xiao Yan dan Yueru juga luar biasa, jadi mereka tidak terlalu terpengaruh. Sosok Mu Feng menari di udara, pedang panjang meledak dengan cahaya biru, dan cahaya pedang tirani yang tak tertandingi memaksa serigala lapar yang tersisa tidak punya tempat untuk bersembunyi. Melihat ini, Mu Feng juga mencibir dan berkata, "Aku belum menyerah, lihat pedangnya." Ketika kata-kata itu jatuh, saya melihat cahaya biru pedang panjang di tangan Mu Feng melonjak, dan lapisan cahaya pedang membentuk topeng melingkar yang menyelimuti serigala lapar dan dengan cepat menutup. Tubuh serigala yang lapar itu melayang ke kiri dan ke kanan, mencoba untuk keluar dari lapisan pedang, tetapi begitu menyentuh cahaya pedang biru, tubuh serigala yang lapar itu langsung menyusut. Dalam sekejap mata, serigala lapar mengeluarkan teriakan menyedihkan, dan tubuhnya perlahan ditelan oleh cahaya pedang biru. Melihat serigala lapar ditundukkan oleh dirinya sendiri, Mu Feng juga tidak mengendurkan kewaspadaannya. Pedang panjang, di tangan kanannya diayunkan, dan energi pedang yang kuat mengandung aura misterius dari teknik gosip yin dan yang. Dalam hubungannya dengan sihir Mu Feng formula, dia langsung menyapu, bergerak menuju massa udara gelap itu pergi. Saya melihat gas hitam yang langsung bertemu dengan cahaya pedang Mu Feng. Kekuatan dari dua sifat yang berbeda meledak dalam sekejap, dan ada semburan suara teredam yang keras di udara. Cahaya pedang biru Mu Feng menembus bagian terluar dari gas hitam dalam satu gerakan, dan menembak massa udara bayangan hitam dengan sangat cepat. Tepat saat hendak mengenai, tiba-tiba sebuah sinar hitam terbang keluar dari massa udara hitam. Sinar cahaya langsung bertemu dengan cahaya pedang Mu Feng. Ada suara emas dan besi berpotongan di udara, dan sinar cahaya hitam mengguncang cahaya pedang Mu Feng, yang membuat Mu Feng sedikit terkejut. "Oh," Mu Feng juga berkata dengan terkejut. Xiao Yan melihat ke udara dengan hati-hati, gas hitam berputar dan menari di sekitar massa udara hitam, dan ada jejak kontemplasi di matanya. Tanpa penutup terluar, benda hitam itu mengungkapkan penampilan aslinya. Benda itu sangat mirip dengan gigi serigala, tetapi sangat tebal dan panjang, sekitar beberapa kaki.
Xiao Yan juga tidak bisa membayangkan bahwa hantu-hantu ini benar-benar tahu cara menggunakan senjata. Sepertinya itu tidak sederhana. Sepertinya ada banyak hal yang tersembunyi di gua ini. Melihat gigi serigala terbang dengan tenang, tubuh Xiao Yan langsung memancarkan kecemerlangan yang mempesona, dan momentum besar langsung memenuhi setiap bagian gua. Lapisan cahaya merah perlahan muncul di tubuh Xiao Yan, yang secara bertahap mengintensifkan. Meninggalkan sisi Yueru, dia mengambil langkah kecil menuju gigi serigala di udara. Mata Xiao Yan acuh tak acuh dan dia berjalan perlahan. Xiao Yan, apa yang kamu lakukan? Mu Feng juga bertarung dengan penuh semangat, tetapi Xiao Yan juga bingung ketika dia keluar seperti ini. Di dalam gua, ada suasana tegang, dan konfrontasi antara manusia dan hantu perlahan-lahan. Di dalam gua, tiba-tiba menjadi sunyi, dan kemudian Xiao Yan juga datang ke depan gigi serigala, mengulurkan tangan dan menyentuhnya, cahaya merah terpantul pada gigi serigala hitam, terlihat sangat aneh. Mu Feng merasa bahwa masih ada perang yang sedang berlangsung. Perang sudah dekat. Di dalam gua, tiba-tiba ada angin suram, lolongan suram yang tak terhitung jumlahnya dan raungan yang menakutkan, seolah-olah mayat hidup di neraka menangis, yang membuat orang merasa ketakutan. Adegan aneh saat ini, saya tidak tahu apa artinya. Di gua yang menakutkan dan menakutkan, tubuh Xiao Yan memancarkan cahaya merah, membungkusnya dengan kuat di dalamnya untuk mencegah sesuatu terjadi. Di atas kepalanya, naga raksasa merah telah bercokol di atas, berputar dan terbang tanpa henti. Cahaya juga sangat mencolok, berkedip dengan misteri aneh, dan mengikuti tubuh Xiao Yan, perlahan mendekati massa udara hitam. Pada saat ini, suara seram keluar dari gigi serigala massa udara hitam. Saya tidak berharap ditemukan oleh Anda, ini benar-benar mengejutkan bagi saya. Tapi tidak apa-apa, selama bertahun-tahun, kami telah terjebak di sini, oleh kalian manusia. Jika kalian tidak pergi, karena kalian ada di sini hari ini, jangan berharap untuk pergi hidup-hidup. Ini adalah tempat persembunyianmu. Pada saat itu, aku akan meninggalkanmu tanpa tulang yang tersisa, dan memakanmu perlahan, haha. Tawa suram itu sangat keras. Mu Feng, melihat monster itu, berkata sambil mencibir, jahat, jangan banyak bicara, kamu bisa menggunakannya jika kamu memiliki kemampuan. Lihat dirimu, kamu bahkan belum menyelesaikan bentuk manusia, dan kultivasimu masih tertinggal jauh. Suara itu berkata dengan dingin, manusia bodoh, apakah menurutmu mereka yang berkultivasi dalam bentuk manusia pasti kuat? Ini konyol, biarkan saya memberitahu Anda, kultivasi dalam bentuk manusia sangat kuat, tetapi ada beberapa roh asing yang tidak mengejar kultivasi dalam bentuk manusia. Tapi mereka sama kuatnya, dan mereka tidak menunjukkan jejak sedikitpun. Disitulah mereka brilian. Sekarang kamu siap untuk mati, manusia yang malang. Begitu kata-kata itu berhenti, angin di sekitarnya meraung, dan lapisan-lapisannya gas hitam perlahan dia bergerak menuju patung berbentuk serigala di ruang yang diguncang oleh Mu Feng di awal. Serigala juga membuka matanya dan menatap Xiao Yan, aura menakutkan terpancar dari serigala putih yang hidup. Serigala putih di ruang pada awalnya adalah patung, tetapi setelah cara Mu Feng, kerikil itu hancur, dan itu adalah serigala putih yang hidup tanpa nafas. Ketika massa udara hitam mengendalikan tubuh serigala putih, aura yang kuat juga memancar, serigala putih agung saat ini, dengan lapisan aura hitam mengelilingi rambut putihnya. Mengapa serigala putih ini merasa seperti hidup? Mu Feng juga menemukan sesuatu yang salah, karena Mu Feng menemukan bahwa ketika Xiao Yan berbicara dengan massa udara hitam di udara, massa udara hitam secara samar-samar bergerak menuju ruang, serigala putih hilang. Kekuatan massa udara hitam ini juga tidak menimbulkan ancaman bagi mereka bertiga, tetapi karena hati-hati, Mu Feng juga menatap serigala putih dengan waspada. Melihat serigala putih di depannya tampak bergerak, Mu Feng segera tersenyum dan berkata, ayo, aku telah menaklukkan dan melenyapkan iblis selama bertahun-tahun. Hari ini adalah pertama kalinya aku bertemu hantu sepertimu. Ini waktu, saya akan membiarkan Anda menggunakannya. Sehingga Anda dapat melihat betapa bagusnya saya. Mari kita lihat apakah aku bisa memaksamu keluar dari bentuk aslimu. Mu Feng melenturkan tangannya, dan ki pertempuran berwarna biru langsung menutupi seluruh tubuhnya, dan kemudian menyebar seperti gelombang dalam sekejap. Mu Feng juga tahu bahwa mereka bertiga juga merupakan tim kecil saat ini, jadi mereka tidak berani membiarkan Xiao Yan bertarung sendirian, jadi dia berinisiatif untuk melangkah maju. Melihat ini, Xiao Yan hanya ingin mengatakan sesuatu,
tapi dia melihat serigala putih di depannya. Apa yang kamu pikirkan? Dengan persepsi jiwa Xiaoyan yang kuat, secara alami tidak sulit untuk mengetahui bahwa meskipun serigala putih ini memiliki kecerdasan, pupilnya tampaknya tidak benar. Serangan Mu Feng segera bersentuhan dengan gas hitam yang menutupi tubuh serigala putih, dan udara tiba-tiba dipenuhi dengan suara aneh, mencicit, sangat mengejutkan. Di kepala serigala besar di atas serigala putih yang ditutupi oleh ki hitam, sepasang pupil binatang perlahan memancarkan warna yang berbeda. Gas hitam dan cahaya biru saling mengikis, memulai pertempuran di udara, dan saling berhadapan dalam sekejap. Pada saat ini, serigala putih yang ditutupi oleh massa udara hitam tiba-tiba penuh dengan spiritualitas. Mulut serigala terbuka lebar, berukuran beberapa kaki. Dia membuka mulutnya dan menggertakkan giginya. Itu sangat ganas. Dua taring hitam di mulut serigala putih membentuk kontras yang tajam dengan bulu di luar serigala putih. Mereka menari terhuyung-huyung dari kiri ke kanan, diapit oleh sinar cahaya hitam, dengan energi hantu membubung ke langit, sangat kuat. Di udara, serigala yang menggelegar melolong, suaranya seolah-olah akan merobek langit, dan membuka mulutnya yang besar dengan ganas dan bergegas menuju Mu Feng. Situasi itu seperti awan hitam yang menekan, langsung muncul di atas kepala Mu Feng, tidak memberinya kesempatan untuk menghindar. Kemudian pemandangan aneh muncul. Pada saat kecemerlangan hitam muncul, murid binatang besar dari serigala putih juga menatap Yueru, Mu Feng dan Xiao Yan. Serangan serigala putih sebelumnya sepertinya hanya untuk umpan ini. Mu Feng dan Yueru juga dibingungkan oleh kecemerlangan hitam yang aneh ini, dan jatuh ke dalam kelesuan. Sebenarnya, mereka berdua tidak bisa disalahkan, bagaimanapun, mereka tidak seberhati-hati Xiao Yan, tetapi Xiao Yan selalu dapat menginspirasi kekuatan jiwa untuk melindungi ranah jiwanya, jadi tidak ada jalan serigala putih. Ilusi, sebuah suara terkejut terdengar di dalam tubuh Xiao Yan. Itu adalah suara tuannya, Raja Naga Emas. Ilusi, Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri, saat dia ditatap oleh murid binatang serigala putih itu, dia hanya merasakan pingsan samar di benaknya, dan kemudian menghilang dalam sekejap. Yah, aku tidak menyangka hantu ini mengetahui ilusi. Yang disebut ilusi adalah metode menyerang kekuatan spiritual atau kekuatan jiwa orang, melalui kekuatan jiwa atau kekuatan spiritual mereka sendiri yang kuat, dan beberapa gerakan, suara, gerakan, obat-obatan atau benda yang tampaknya tidak disengaja tetapi tersembunyi untuk membuat pihak lain jatuh ke dalamnya, dalam keadaan, semua jenis halusinasi terjadi. Raja Naga Emas juga berkata, apakah ada salahnya dalam hal ini? Masuk akal bahwa kekuatan hantu ini rendah, sehingga tidak akan menyebabkan bahaya, dan tingkat ilusi ini terlalu rendah. Selama Anda mengalahkan hantu ini, ilusi secara alami akan mengalahkan diri sendiri. Raja Naga Emas dan Xiao Yan juga berbicara. Dua yang mereka lihat diblokir dan jatuh ke dalam koma, mata Xiao Yan langsung sangat dingin, dan nyala api yang mengerikan meledak tiba-tiba. Karena mereka berdua tidak sadar, maka mereka dapat menunjukkan keahlian mereka melawan serigala putih ini sendiri. Naga raksasa merah berapi yang telah bercokol di atas kepalanya sedikit bergetar, dan tiba-tiba menyerang serigala putih dengan kecepatan 10 kali lipat dalam sekejap. Seharusnya tidak, bagaimana kamu bisa? Serigala putih yang awalnya lamban juga memperoleh kecerdasan setelah massa udara hitam menetap, dan kemudian menatap Xiao Yan dan berkata dengan heran, kenapa bocah manusia ini tidak memilikinya, caranya sendiri. Pada saat itu, seluruh gua sedikit bergetar, dan debu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari sekeliling. Dinding batu yang keras di gua itu semuanya hancur oleh kejutan naga raksasa merah berapi-api, yang langsung berubah menjadi debu dan perlahan jatuh. Serigala putih yang diselimuti gas hitam menggerakkan tubuhnya yang besar, dan saat berikutnya, kepala serigala besar itu hendak ditekan di atas kepala Xiao Yan. Mencoba memakan Xiao Yan dalam satu gigitan. Saya melihat naga raksasa merah menyala Xiao Yan tiba-tiba melaju kencang dan berputar, dan cahaya putih susu membentuk seberkas cahaya yang menembak langsung ke kepala serigala hitam besar itu. Pada saat yang sama, di kepala serigala besar, dua cahaya dan bayangan hitam langsung memancarkan dua kecemerlangan hitam yang kuat, yang berhadapan dengan sinar cahaya merah. Kecemerlangan hitam sangat kuat, dan dalam sekejap mata, naga merah menyala di atas kepala Xiao Yan ditekan. Wajah Xiao Yan sedikit dingin saat ini, dan dia dengan lembut membelai cincin di jarinya, dan kemudian penguasa kuno api abadi juga muncul di tangan Xiao Yan. Setelah itu, dendam Xiao Yan juga dibangkitkan secara ekstrim,
dan cuaca mengerikan meletus. Tiba-tiba, naga merah berapi di atas kepalanya muncul kembali, dan penguasa api abadi kuno di tangannya juga memancarkan suhu panas yang tak tertandingi, melawan kecemerlangan hitam. Xiao Yan memegang penguasa kuno api abadi di kedua tangan, lalu menatap serigala putih di depannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, api membelah penguasa gelombang. Aku melihat tangan Xiao Yan sedikit bertautan. Dendam merah membara di sekujur tubuhnya tiba-tiba berputar kencang. Hanya dalam sekejap mata, cahaya dari penguasa kuno api abadi, seperti dua naga biru, terus berputar dan terjalin, membungkus kepala serigala hitam besar dan berputar dengan cepat. Naga biru itu berputar semakin cepat, dengan kepala serigala yang mengaum ngeri, berputar di udara. Pada saat yang sama, naga raksasa merah menyala di atas kepala Xiao Yan juga memancarkan cahaya merah terang yang tak tertandingi, dengan panik membakar massa udara hitam, perlahan-lahan menghancurkan lapisan pelindungnya dan mengikis tubuhnya. Kepala serigala hitam besar perlahan meredup dan menjadi lebih kecil di bawah rotasi penguasa kuno dan tanda konstanta api yang berbeda, berubah menjadi naga biru, secara bertahap mengungkapkan penampilan aslinya. Suara ketakutan dan kemarahan di tubuh serigala putih sangat keras saat ini. Dua taring serigala putih sudah kehabisan energi saat ini, dan mereka diserang oleh penguasa kuno Xiao Yan yang bersinar, dan mereka kembali ke tubuhnya dalam sekejap. Xiao Yan juga diam-diam menatap serigala putih di depannya, energi hitam dari serigala putih juga lolos, jelas tidak tahan dengan api aneh Xiao Yan. Perlahan, ki hitam yang mengendalikan serigala putih juga mengungkapkan warna aslinya. Pada saat yang sama, di lantai 3 hutan mayat neraka, Mu tersenyum dan menatap ke kejauhan, bergumam pahit di mulutnya, bagaimana dengan Xiao Yan, bagaimana dengan Raja Baru, selama kamu berani datang ke hutan mayat neraka ini. Lantai 3, kita akan menghitung kebencian baru dan kebencian lama bersama-sama. Di sebelah Mueller, ada hantu mata air terpencil dan hantu-hantu.